Pengertian dan sejarah farmasi. Ilmu resep sebenarnya telah dikenal semenjak timbulnya penyakit. Dengan adanya manusia di dunia ini, mulai timbul peradaban dan mulai terjadi penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melakukan usaha pencegahan terhadap penyakit. Ilmu-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi dan kedokteran adalah Hippocrates, dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Beliau disebut dengan Bapak Ilmu Kedokteran. Dioscorides, seorang ahli botani Yunani yang merupakan orang pertama menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Galen, seorang dokter dan ahli farmasi dari Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula, dan sediaan farmasi adalah Farmasi Galenica. Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, menyiapkan bahan obat spesifik, dan mengenalkan zat kimia sebagai obat internal. Ilmu farmasi mengalami perkembangan pesat hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus tetapi saling berkaitan, antara lain farmakologi atau ilmu khasiat obat, ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun fisikanya, sumber atau asal-usulnya, kegiatan fisiologis atau efeknya terhadap tubuh, cara kerja, absorpsi, dan nasibnya dalam tubuh. Farmakognosi, ilmu yang mempelajari pengetahuan dan pengenalan obat yang berasal dari tanaman, bentuk mikroskopis dan mikroskopis, dan zat-zat aktifnya, begitu pula yang berasal dari mineral dan hewan. Galenica, ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari bahan alam, tumbuhan, dan hewan. Kimia dan farmasi, ilmu yang mempelajari tentang kimia obat yang berhubungan dengan zat anorganik ataupun organik, baik untuk tujuan pengobatan, analisis, atau pemeriksaan maupun pembekuan. Ketentuan kefarmasian Farmakope Indonesia. Jika digunakan istilah FI tanpa keterangan lain selama periode berlakunya Farmakope Indonesia ini, yang dimaksud adalah FI 5 dan semua suplemennya. Resmi dan pengakuan hukum. Teks resmi Farmakope terdiri dari monografi, lampiran, dan ketentuan umum. Monografi resmi adalah monografi yang tercantum sebagai monografi dalam Farmakope. Bahan resmi adalah bahan aktif obat, bahan tambahan farmasi, komponen lain, atau komponen sediaan. Jadi yang judul monografinya tidak mencakup indikasi sifat-sifat bentuk jadi disebut. Sediaan resmi adalah sediaan obat jadi. Sediaan setengah jadi misalnya suatu padatan steril yang harus dibuat menjadi larutan jika hendak digunakan, atau produk dari satu atau lebih bahan resmi atau produk yang diformulasikan dengan digunakan pasien. Monografi dan lampiran. Monografi mencantumkan nama bahan, definisi, spesifikasi, dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengemasan, penyimpanan, dan penandaan. Spesifikasi dalam monografi meliputi jenis pengujian, prosedur pengujian, dan kriteria penerimaan untuk memastikan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian bahan. Untuk ketentuan umum yang spesifik berkaitan dengan bagian monografi, lihat komponen monografi. Komponen monografi. Rumus molekul. Percantuman rumus molekul untuk bahan aktif pada suatu monografi dimaksudkan untuk memperlihatkan kesatuan secara kimia seperti disebutkan dalam nama kimia yang lengkap dan mempunyai kemurnian mutlak 100%. Bahan tambahan. Bahan tambahan yang dianggap tidak sesuai untuk sediaan resmi tidak boleh digunakan jika 1. Melebihi jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menyebabkan efek yang diharapkan. 2. Keberadaannya mengganggu ketersediaan hayati, efek terapi, atau keamanan dari yang disebutkan dalam sediaan resmi. 3. Mengganggu penetapan kadar dan uji-uji lain yang dimaksud untuk penentuan kesesuaian dengan standar Farmakope.
Udara dalam wadah sediaan resmi bila perlu dikeluarkan atau diganti dengan karbon dioksida, helium, argon, atau nitrogen atau campuran gas-gas tersebut. Fungsi gas tersebut tidak perlu dicantumkan dalam etiket. Bahan tambahan dan eksipien dalam bahan resmi. Bahan resmi hanya boleh mengandung bahan-bahan tambahan tertentu yang diperbolehkan seperti tertera pada monografi masing-masing. Nama dan jumlah bahan tambahan tersebut harus dicantumkan dalam etiket. Bahan tambahan dan eksipien dalam sediaan resmi. Bahan tambahan dan eksipiennya sesuai seperti bahan antimikroba, bahan dasar farmasetik, penyalut, pemeriksa, pengawet, penstabil, dan pembawa dapat ditambahkan ke dalam sediaan resmi untuk meningkatkan stabilitas, manfaat, atau penampilan atau untuk memudahkan pembuatan, kecuali dinyatakan lain dalam monografi masing-masing. Pemeriaan dan kelarutan. Monografi dapat mencantumkan informasi pemerian suatu bahan. Identifikasi. Uji di bawah judul identifikasi pada monografi dimaksudkan sebagai suatu cara untuk membuktikan bahwa bahan yang diperiksa mempunyai identitas sesuai dengan yang tertera pada etiket. Uji identitas dalam suatu monografi dapat terdiri dari satu atau lebih prosedur. Penetapan kadar. Penetapan kadar untuk sediaan setengah jadi tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi dan sediaan setengah jadi sebelum diserahkan, tetapi berfungsi sebagai uji resmi jika ada pernyataan atau perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan terhadap standar resmi. Unit potensi biologi. Bahan yang tidak sepenuhnya dapat dikarakterisasi secara kimia atau fisika perlu menunjukkan aktivitas biologi dalam unit potensi yang mengacu pada baku pembandingan yang telah ditetapkan secara resmi. Senyawa asing dan cemaran. Pengujian terhadap adanya senyawa asing dalam cemaran dimaksudkan untuk membatasi senyawa tersebut sampai pada jumlah yang tidak mengaruhi bahan pada kondisi penggunaan biasa. Cemara lain. Jika monografi membuat penetapan kadar atau uji cemaran organik berdasarkan kromatografi selain uji sisa pelarut dan prosedur monografi tidak dapat mendeteksi identitas dan jumlah cemaran dalam bahan yang diketahui, harus dinyatakan sebagai cemaran lain. Cemaran lain yang tidak tercantum pada etiket bahan resmi adalah varian standar jika jumlahnya 0,1% atau lebih besar. Total cemaran lain ditambah cemaran yang dapat diidentifikasi dengan metode pada monografi tidak lebih dari 2,0% seperti yang tertera pada cemaran umum 481, kecuali dinyatakan lain dalam monografi. Beberapa kategori aktif berikut ini tidak perlu memenuhi uji persyaratan cemaran lain. 1. Produk fermentasi dan turunan simisintesis. 2. Radiofarmaka. 3. Produk biologi. 4. Produk turunan bioteknologi. 5. Peptida. 6. Produk herbal. 7. Bahan mentah yang berasal dari tanaman atau hewan. 8. Bahan yang diketahui bersifat toksik tidak boleh dinyatakan sebagai cemaran lain. Uji kinerja. Jika uji keseragaman kandungan dilakukan menggunakan metode analisis yang sama dengan penetapan kadar dengan memperhatikan perbedaan yang dapat diterima pada prosedur penyiapan. Contoh, rata-rata dari semua hasil uji keseragaman kandungan dapat dinyatakan sebagai kadar dari sediaan. Baku pembandingan Fi. Baku pembandingan Fi adalah senyawa yang telah disetujui keabsahan penggunaannya sebagai pembanding dalam pengujian dan penetapan kadar berdasarkan Fi seperti tertera pada baku pembanding Farmakope Indonesia. Pengujian Brown prosedur. Cara berlaboratorium yang baik dalam melaksanakan pengujian. Keamanan cara berlaboratorium yang baik harus dipatuhi termasuk langkah pencegahan, perlengkapan pelindung, dan konsisten tahapan pengujian bahan kimia serta prosedur yang digunakan. Sebelum memulai pengujian, penguji harus memahami risiko terkait bahan kimia serta teknik dan cara melindunginya. Farmakope ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan risiko atau tahapan perlindungan. Metode dan prosedur lain. Metode dan atau prosedur lain dapat digunakan jika lebih unggul dalam kecepatan, kepekaan,
presisi, selektivitas atau penyesuaian terhadap otomatisasi atau penyederhanaan data menggunakan komputer atau dalam keadaan khusus. Bahan yang dikeringkan, dipijarkan, anhidrat atau bebas pelarut. Kecuali dinyatakan lain, semua perhitungan dalam farmakope dilakukan sebagaimana adanya. Prosedur pengujian dapat menggunakan bahan yang belum dikeringkan atau dipijarkan dan hasilnya diperhitungkan terhadap bahan yang dikeringkan, dipijarkan atau anhidrat menggunakan faktor yang diperoleh dari hasil penetapan susut pengeringan, sisa pemijaran atau kadar air seperti tertera pada monografi masing-masing. Pemijaran sampai bobot tetap. Kecuali dinyatakan lain, pemijaran sampai bobot tetap, pemijaran harus dilanjutkan pada suhu 800 Celcius 25 Celcius hingga hasil dua penimbangan berturut-turut berbeda tidak lebih dari 0,50 mg setiap gram zat yang digunakan. Penimbangan kedua dilakukan setelah pemijaran kembali pada waktu yang sesuai. Pengeringan sampai bobot tetap. Keringkan sampai bobot tetap berarti mengeringkan harus dilanjutkan hingga pada perbedaan dua kali penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,50 mg setiap gram zat yang digunakan. Penimbangan kedua dilakukan setelah pengeringan kembali selama waktu yang sesuai. Penyiapan larutan. Penyaringan. Jika dalam prosedur dikatakan saring tanpa penjelasan lebih lanjut, cairan disaring menggunakan kertas saring yang sesuai hingga diperoleh filter jernih. Karena adanya kemungkinan efek dari kertas saring sejumlah volume filtrat awal sebaliknya dibuang. Larutan kecuali dinyatakan lain, semua larutan dibuat air sebagai pelarut. Penyesuaian larutan. Apabila disebutkan kadar tertentu dalam prosedur larutan dengan normalitas atau molaritas lain dapat digunakan asal tidak memperbesar kesalahan pengukuran. Larutan pereaksi. Penjelasan mengenai larutan pereaksi dapat dilihat pada larutan pereaksi dalam pereaksi indikator dan larutan. Penggunaan larutan pereaksi lain. Perubahan larutan pereaksi perlu divalidasi. Larutan indikator. Kecuali dinyatakan lain, penggunaan larutan indikator dalam suatu prosedur lebih kurang 0,2 mili atau 3 tetes larutan. Kecuali dinyatakan lain, sejumlah sediaan yang digunakan harus cukup untuk menjamin kesesuaian hasil pengujian. Tablet. Jika dalam penetapan kadar tablet disebutkan timbang dan serbukan tidak kurang dari jumlah tablet, berarti tablet yang telah dihitung ditimbang terlebih dahulu kemudian diserbukan. Sejumlah serbu yang digunakan harus ditimbang seksama karena mewakili seluruh tablet. Kapsul. Jika dalam penetapan kadar kapsul disebutkan timbang seksama tidak kurang dari sejumlah kapsul, keluarkan isi semua kapsul, bersihkan cangkang kapsul dan timbang seksama, hitung bobot rata-rata isi setiap kapsul. Timbang seksama sejumlah serbu kapsul, berarti sejumlah kapsul ditimbang seksama. Kemudian dibuka secara hati-hati dan isinya dikeluarkan, cangkang kapsul dibersihkan, digabung dan ditimbang seksama. Hitung bobot rata-rata isi kapsul, sejumlah isi kapsul digunakan harus ditimbang seksama karena mewakili seluruh isi kapsul. Pereaksi. Prosedur farmakope yang valid bergantung antara lain pada kualitas pereaksi yang digunakan. Spesifikasi pereaksi tertera pada pereaksi indikator dan larutan. Peralatan. Kecuali dinyatakan lain, spesifikasi ukuran atau tipe wadah atau perangkat tertentu dalam prosedur hanya digunakan sebagai rekomendasi. Ukuran atau tipe lain dapat digunakan jika sesuai dengan penggunaannya. Alat ukur. Apabila dinyatakan penggunaan labu, ukur atau alat timbang atau alat ukur jenis lain dapat digunakan alat ini atau alat ukur lain dengan ketelitian setara. Pipet. Apabila dinyatakan penggunaan pipet dapat digantikan dengan buret yang sesuai. Jika disebutkan piper volume dapat digunakan labu tentu ukur yang sesuai. Pelindung cahaya. Apabila dinyatakan wadah aktinik rendah atau tidak tembus cahaya dapat digunakan wadah khusus yang dapat melindungi zat dari cahaya atau wadah bening yang dilapisi atau dibungkus agar tidak tembus cahaya. Instrumen. Penggunaan instrumen tertentu dalam monografi dapat digantikan instrumen lain
dengan prinsip dasar pengoperasian yang sama dan mempunyai sensitivitas dan ketelitian yang setara atau lebih. Karakteristik ini disesuaikan tabung dan kolom kromatografi. Istilah yang dimaksud diameter adalah diameter dalam. IPA. Istilah yang dimaksud diameter adalah diameter luar. Tangas uap. Apabila dinyatakan penggunaan tangas uap, yang dimaksud adalah tangas dengan uap panas mengalir. Dapat juga digunakan pemanasan lain yang disertai pengatur suhu hingga suhu tertera dengan uap panas mengalir. Tangas air. Kecuali dinyatakan lain, tangas air adalah tangas air yang mendidih kuat secara stabil.